Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di Buya Channel. Kali ini seperti biasa kita kedapatan nih kulkas 2 pintu LG yang tidak inverter dengan permasalahan dia tidak dingin. Jadi untuk kalian nih, saya pegang kulkasnya tidak ada rasa dingin yang maksimal ya. Karena keluhan dari konsumennya dia tidak dingin. Ini kipasnya saya tekan switchnya, dia berputar, bekerja dengan normal. Lampu pun hidup, semuanya dalam keadaan oke ya. Untuk kalian yang bertanya kepada saya bagaimana mencari tips apabila kulkas tiba-tiba kurang dingin, tiba-tiba dia tidak bisa beku. Di sini coba kalian perhatikan nih di bagian belakang dari kulkas ini. Kalian bisa lihat nih. Saya kebetulan ada alat tang ampere. Di sini kebetulan ampernya pas ya 1,0. Tetapi di sini coba kalian perhatikan nih keadaan bagian belakang pada kulkas kalian. Saya pegang di sini kondensornya hangat, dryernya pun hangat juga. Tapi permasalahannya ini kalian bisa lihat nih, kotor sekali teman-teman. Kotoran ini dapat membuat sirkulasi panas menjadi tinggi ya. Sehingga kipas ini kadang bisa bekerja, kadang kesat karena banyak terlalu mengandung kotoran. Jadi kalau kulkas kalian seperti ini, di sini langkah bagusnya kita akan bersihkan segala macam kotoran yang ada di belakang kulkas ini. Karena kondensor ini dia kondensor, fungsinya untuk membuang panas di area ini ya. Sementara bagaimana dia bisa membuang panas kalau misalnya keadaannya kotor seperti ini teman-teman. Nih semuanya jorok nih. Jadi pipanya itu bersirkulasi ya. Ini dari sini pipa kondensor kena ke dryer. Pipa kapiler yang kecil ini dia akan melilit langsung ke dalam evaporator bagian dalam, langsung kembali lagi disap oleh kompresor. Jadi seperti itu sirkulasinya ya. Di sini ampernya normal untuk mesin 2 pintu LG. Bisa menjadi catatan untuk kalian di skala 20 ampere saya letakkan. Ya bisa kalian lihat skala tang ampernya 1,0. Jadi kalau misalnya ampere ini rendah, kemungkinan besar ada kebocoran. Tapi kalau ampere tinggi, mesinnya udah mulai bermasalah. Ini model kulkasnya dan di sini ada skematik diagram kelistrikan kulkas ini ya teman-teman. Jadi intinya permasalahan pada kulkas ini yang menyebabkan dia tidak dingin adalah kotoran yang ada pada kulkas ini. Apabila terlalu kotor, mesin cepat mati karena kipas terkadang mau tidak berputar. Di sini saya cek juga modul PCB-nya tidak ada indikasi kerusakan ya. Jadi jelas permasalahan ini kotornya yang membuat kulkas ini tidak dingin. Kita cabut aja langsung listriknya, kita akan melakukan pembersihan terhadap bagian belakang kulkas ya. Puas kita. Jadi kalau untuk membersihkannya saya harapkan kalian cabut dulu terlebih dahulu coknya, jangan dalam keadaan hidup ya. Nanti kipasnya pun dibersihkan, pastikan asnya pun dia lancar tidak kesat ya. Jadi intinya kompresor itu yang ada pipa yang bentuknya peta, baru ada ini yang lagi dibersihkan teman saya itu fungsinya membuang panas teman-teman. Jadi bagaimana dia bisa membuang panas kalau dalam keadaan kotor seperti ini? Di sini disarankan kalau untuk kalian mau membersihkannya gunakan masker ya, karena bisa menyebabkan kalian nanti sakit apabila terhirup oleh kotoran debu ini. Di sini kalian bisa lihat nih, banyak sekali kotoran pada bagian belakang kulkas ini. Sebenarnya tipsnya itu kalau misalnya kulkas kalian seperti ini, kalian harus rajin bersihkan ya, minimal 2 bulan sekali kalian cek keadaan belakang kulkas kalian. Karena kan kulkas itu bagian belakang tuh terkadang dia terhimpit, banyak debu, dia terhisap ya teman-teman. Karena kompresor ini kan panas, dia harus membuang panas cepat-cepatnya, sama seperti AC juga. Kalau AC dia di bagian luar ya, bagian luar AC itu di bagian belakang pada kulkas. Jadi tadi bisa menjadi referensi kalian, kalau misalnya kulkas kalian tidak dingin, jangan buru-buru panik, jangan buru-buru bingung. Kalian coba cek dulu di bagian belakang kulkas kalian, lihat keadaannya kotor atau bersih. Kalau misalnya kotor, bersihkan terlebih dahulu, diservis. Mudah-mudahan permasalahannya di situ aja. Jadi kalian nggak perlu risau dan khawatir lagi ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat teman saya sedang memberikan oil pada sisi as pada kipas ini, karena kami lihat kipasnya ini berat untuk berputar sehingga mengakibatkan pembuangan panas tidak maksimal. Kalau kalian sulit untuk membuka kipasnya, letakkan aja secara mudah, bagaimana kalian mudah meletakkannya ya. Setelah itu kita cokkan kembali kulkasnya.
Ya, mesinnya sudah mulai hidup dan kipasnya berputar dengan lancar. Bisa kalian lihat di sini sudah mulai bersih, setidaknya tidak kotor seperti yang tadi ya. Jadi kalau seperti ini pembuangan panasnya pasti dia maksimal. Jadi mesin kompresor tuh bisa bekerja lama, bisa bekerja 8 jam, 9 jam sampai kulkas benar-benar dingin. Tapi kalau dalam keadaan kotor, ya kan, dia tidak bisa bekerja secara maksimal karena mesinnya cepat panas dan mati. Dan juga kalian perhatikan lubang dari penutupnya, itu kan ada lubang-lubangnya. Pastikan lubangnya tidak tertutup debu. Tadi sebelumnya tertutup debu, jadi pembuangan panas tidak maksimal. Jadi kalian harus tahu ya, kenapa dia dibuat jaring-jaring gitu penutupnya itu ada sebabnya, supaya panasnya terbuang. Di sini udah dirasakan teman saya, kulkasnya sudah dingin. Mantap. Tuh. Nah, ini kita akan pasang kembali tutupnya. Kalian bisa lihat ya, tutupnya itu ada jaring-jaring lubang-lubang gitu. Itu bertujuan untuk supaya udara panas pada dalam kulkas di bagian kompresornya itu keluar dan bisa mengambil udara baru lagi dari luar. Jadi sistemnya sirkulasi ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat dia tertutup debu, otomatis pembuangan panasnya seperti saya bilang tadi tidak bisa terbuang dengan baik. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau untuk permasalahan kulkas tidak dingin itu banyak faktor dan juga terkadang permasalahannya sepele ya. Kalian tidak perlu berasumsi ada kekurangan freon, berasumsi ada kerusakan-kerusakan besar. Ternyata hanya permasalahan dia debu kotoran yang menyebabkan dia tidak dingin. Di sini teman saya mulai merapikan kembali kulkasnya. Jadi teman-teman, semoga video yang kami berikan ini sedikit banyaknya bisa menjadi wawasan kalian, menjadi referensi kalian, menjadi masukan kalian untuk mengalami permasalahan apabila kulkas kalian tidak dingin. Besar harapan kami, kalian support channel ini dengan like, komen, dan subscribe kalian, supaya kami terus semangat upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya. Karena 90% dari penonton di channel ini tidak mensubscribe channel ini, teman-teman. Jadi saya harapkan kalian subscribe ya. Di sini teman saya kembali menutup dan merapikan semua kulkas, bagian-bagian perangkat yang dilepas tadi seperti PCB dan juga penutupnya. Di sini kita akan melakukan finishingnya karena sudah selesai dan sudah tidak ada indikasi permasalahan yang lainnya. Jadi kalau kulkas kalian tipsnya tidak dingin seperti saya bilang tadi, kalau kalian udah menggunakan tang ampere, ukur terlebih dahulu ampere mesin kompresornya. Kalian harus tahu patokan dari ampere pada kulkas LG kan tadi 1 ya. Kalau misalnya dia tinggi sampai 3 berarti mesin udah bermasalah, ataupun dia udah sampai 2 ampere berarti ada indikasi mesin bermasalah. Bisa jadi ada kapasitor yang lemah atau lain sebagainya, bisa juga kompresornya. Tapi kalau ampernya rendah 0,5 itu berarti ada permasalahan kebocoran freon ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, see you the next time video. Sampai jumpa teman-teman.